Saat Tian Dao asyik mengobrol dengan Lulu Tia, tiba-tiba saja muncul sebuah lubang hitam besar tak jauh dari sana. Di sekeliling lubang itu tampak sesuatu mirip tentakel yang berwarna ungu. Apakah ini sebenarnya? Tentakel berwarna ungu terus bergerak, menarik banyak jiwa yang ketakutan. Tian Dao menatap lubang hitam dengan mata terbelalak. King Tian yang melihat Tian Dao kemudian berkata, "Ada apa, Master?" Tian Dao yang masih tampak terkejut kemudian berkata, "Tidak. Hanya saja kenapa ada beberapa jiwa yang tidak bisa masuk dunia bawah? Mungkinkah terdapat masalah dengan reinkarnasinya lagi?" Saat itu, sebuah portal muncul di dekatnya. Dari sana, keluarlah sosok Yu Mingtian langsung berjongkok dan menundukkan kepalanya dan berkata, "Yu Mingtian memberi hormat kepada Master." Tian Dao kemudian berdiri, "Kenapa kau ada di sini?" ucapnya. Kemudian Yu Mingtian menjawab, "Ada beberapa masalah dengan reinkarnasinya. Bawahan ini tidak bisa memutuskannya sendiri." Tian Dao berkata, "Alasan kau datang kemari pasti berhubungan dengan jiwa-jiwa yang tidak bisa masuk ke dalam perputaran reinkarnasi." Yu Mingtian mengangguk setuju. "Master sangat bijaksana. Terdapat Dewa Rang Reverse Heavenly di alam surgawi, yang melawan para jiwa reinkarnasi." King Tian dan Lulu Tia tampak terkejut mendengarnya. Masih ada orang dengan Rang Reverse Heavenly yang hidup di perputaran ketiga? Apakah dia tidak mengikuti perang saat perputaran agung kedua? Tian Dao kemudian segera menanyakan nama dewa itu. Yu Mingtian perlahan mengangkat kepalanya lalu menjawab, "Dewa Kematian." Saat mendengar nama itu, Lulu Tia terkejut. Ternyata dia. Tian Dao kemudian melirik Tia dan bertanya, "Kau mengenalnya?" Lulu Tia menjawab sambil mengangkat tangannya, "Aku tidak terlalu familiar dengannya, tapi aku mendengar dia membawa pergi 30% jiwa kematian. Tidak peduli dengan sistem yang digunakan. Karena angkanya tidak terlalu besar, kebanyakan dewa membiarkan dewa kematian membawanya pergi." Tian Dao menoleh Tia setelah mendengarnya. "Sebenarnya dia bermaksud baik, tapi sayangnya aku menginginkan mereka semua." Mendengar kata-kata itu, dengan mengepalkan tangannya tanda hormat, King Tian langsung bersemangat berkata, "Aku pikir kau lebih baik melupakannya." Namun sebelum Tian Dao membuka mulut, Yu Mingtian mengerutkan kening dan berkata, "King Tian tidak bisa melawan Dewa Kematian Rang Reverse Heavenly." King Tian kemudian tampak emosi mendengar perkataan itu. Kemudian Yu Mingtian membentuk busur panjang di tangannya. Tian Dao kemudian segera menghentikan mereka dengan berkata, "Tidak perlu, kalian berdua tidak berhak untuk bertindak. Dewa Rang Reverse Heavenly, tapi tidak mengikuti jalan kuno ke surga. Menarik." Lulu Tia yang berada di sampingnya menambahkan, "Ya, di perputaran kedua, biasanya semua Rang Reverse Heavenly akan ikut turun ke jalan kuno menuju surga." Kemudian Tian Dao tersenyum. "Dewa yang tidak ikut campur dengan dunia? Dia membuatku penasaran." Seketika, Tian Dao mengarahkan tangannya ke lubang hitam dan mengirisnya. Seketika, tentakel di sekeliling lubang itu putus. Setelah itu, Tian Dao dan yang lainnya masuk ke dalam lubang. Tempat ini seperti dunia yang sangat gelap. Banyak batu menjulang tinggi di tanah, dan udara dipenuhi dengan aroma kematian yang dingin dan menakutkan. King Tian tampak waspada dan berkata, "Di mana-mana gelap, aku membencinya." Yu Mingtian juga berkata, "Tempat ini dipenuhi aura penurunan." Saat itu, kabut muncul di sekeliling mereka. Kabut itu berputar-putar dan hantu-hantu meraung. Tian Dao sedikit tersenyum. "Sepertinya Dewa Kematian telah menyiapkan upacara penyambutan untuk kita." Seketika, banyak hantu merangkak keluar dari tanah dan menyerbu Tian Dao. Melihat itu kedua gadis itu merapat ke Tian Dao. King Tian tampak kesal berkata, "Hantu-hantu ini sangat tidak sopan." Sambil menyiapkan panahnya Yu Mingtian juga berkata, "Saya juga akan mengurus mereka." Tian Dao yang melihat kesigapan mereka berkata agar jangan khawatir. Seketika hantu-hantu jahat itu menyerang mereka. Dihadapkan dengan serangan tak terhitung jumlahnya dari hantu, Tian Dao sama sekali tidak perlu bergerak. King Tian langsung maju ke depan tanpa sedikit pun rasa takut. Dengan satu gerakan putaran kaki, dia membersihkan semua hantu di sekitarnya. Namun di mata Yu Mingtian, gerakan itu terlalu banyak dan sedikit mengkhawatirkan. Yu Mingtian kemudian menarik napas dalam-dalam, memegang erat busur panjangnya. Seketika, beberapa panah tercipta di tali busur. Sedetik kemudian, dia menembakkan panah ke arah hantu. Panah itu mengenai sasaran dengan tepat, tanpa meleset. Namun Tian Dao berkata kepada mereka, "Para hantu ini masih harus kembali ke perputaran reinkarnasi. Lebih baik kalian tidak membunuh mereka."
yang kemudian dipatuhi oleh Yao Ming Tian dan King Tian. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul di belakang Tian Dao. Sosok itu besar dan jelek, tetapi tidak berarti apa-apa di hadapan Tian Dao. Dengan mengangkat jarinya, hantu-hantu itu langsung jatuh ke tanah dan meleleh. Hantu-hantu kecil sebelumnya juga menyatu menjadi sebuah sungai. Yao Ming Tian yang melihat itu kemudian berkata, "Master, hantu-hantu itu bersatu dan membentuk aliran sungai?" Tian Dao kemudian menjawab, "Tidak, ini bukan sungai. Ini adalah energi spiritual yang menyegel hantunya." Sambil memegang dagunya, Tian Dao melanjutkan, "Menggunakan garis Le untuk menstabilkan kekuatan alam mistik, dan memerangkap banyak jiwa untuk tujuannya sendiri, Dewa Kematian lebih kuat daripada yang kubayangkan. Perlu penonton ketahui bahwa garis Le adalah jaringan energi unsur dan ingatan dari segala sesuatu yang pernah hidup di dunia ini, baik di permukaan maupun di abis." Yao Ming Tian kemudian berkata, "Bertarung untuk garis Le, dia tidak ada bedanya dengan para rangket Reverse Heavenly itu." King Tian yang orangnya tidak sabaran menyarankan, "Master, apa Anda ingin membunuh Dewa Kematian tersebut?" Namun, Tian Dao kemudian menjawab, "Jangan terburu-buru. Mari lihat apa yang akan terjadi setelah aku menemukan Dewa Kematian dan berbincang dengannya." Saat itu, Tian Dao mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sepertinya dia tidak perlu susah payah menyembunyikan dirinya. Sebuah sosok muncul di tengah awan, kemudian langsung berteleportasi ke depan lawan. Ternyata sosok itu seorang gadis cantik lagi, guys. Gadis misterius itu langsung mengenali Tian Dao berkata, "Dao Surgawi?" Mendengar itu Tian Dao menjawab, "Oh, kau mengenaliku. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Tapi lucunya gadis itu malah buru-buru bersembunyi di dalam perlindungan tumpukan sungai energi itu. Gerakan itu membuat Tian Dao merasa heran. "Hei, kenapa kau tidak ingin melakukan perbincangan santai denganku?" Dia terpaksa menggunakan taktik untuk menghancurkan pertahanan wanita itu. Dengan sedikit tiupan, tempat bersembunyi gadis itu langsung lenyap. Seketika tubuh imut gadis itu kelihatan semua. Melihat itu King Tian langsung teriak, "Wah, mengapa mereka semua tidak pernah menggunakan pakaian?" Saat asap menghilang, semua orang terkejut, karena wanita itu terlihat persis seperti Yao Ming Tian. King Tian berkata dengan heran, Kenapa Dewa Kematian ini dia terlihat sangat mirip dengan Ming Tian?" Namun di mata Yao Ming Tian, mereka berdua sangat berbeda. Yao Ming Tian kemudian berkata, "Aku mempunyai aset yang bagus." Sambil memegang opainya yang tobrut gila itu, Brei, Tian Dao dengan tangan terlipat berkata, "Jadi seperti itu, kau pasti jiwa Ming Tian yang sebelumnya." Tian Dao kemudian menjentikan jari dan berkata, "Jelaskan." Namun Dewa Kematian yang imut itu langsung menyangkalnya. Dia mengatakan, "Namaku Yao Ming, dan aku adalah matriark klan Yao Ming, dan juga merupakan anggota terakhir. Awalnya, klan Yao Ming hampir musnah karena konsentrasi energi spiritual di dunia yang semakin berkurang. Agar dapat menciptakan kesempatan untuk dunia, jiwaku menerobos ke sisi lain dinding dunia, dan mengubah energi kekacauan menjadi energi spiritual." Tian Dao yang mendengar itu memotong dan berkata, "Tapi kau gagal." Kemudian dia menjawab, "Benar, energi kekacauan sepenuhnya melahapku, dan saat kesadaranku kembali, dunia telah berubah. Dunia telah memasuki usia dewa dan dewi, dan tubuhku menjadi salah satu inkarnasi Dao Surgawi." Kemudian Dewa Kematian itu berkata, "Dao Surgawi, apakah Anda akan mempersulit diriku karena saya tidak memasuki jalan kuno ke surga?" Tian Dao kemudian tersenyum menjawab, "Tentu saja, tidak. Tapi yang kita bahas sekarang adalah masalah yang seharusnya berada di tempatnya. Aku telah memperbaiki perputaran reinkarnasi, dan jiwa-jiwa ini seharusnya telah berada dalam perputaran, dan akan terus berulang." Kemudian sambil memejamkan matanya, Yao Ming berkata dengan hormat, "Anda adalah Dao Surgawi, perintah Anda mutlak." Tian Dao tampak senang mendengar itu dan berkata, "Benar, Dewi Kematian. Apakah kau ingin melayani dunia bawah?" Tapi kemudian Yao Ming dengan cepat berubah pikiran berkata, "Meskipun Anda adalah seorang Dao Surgawi, saya tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti perintah Anda." King Tian yang mendengar jawaban Yao Ming langsung ngamuk. "Masterku sudah susah payah mengundangmu, dan kau berani menolakannya." Yao Ming Tian juga ikut marah. "Kau adalah jiwa yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk." Kemudian Tian Dao tersenyum. "Suatu pekerjaan sudah pasti akan mendapatkan upah. Bagaimana menurutmu dengan ini?" Kemudian dia mengangkat telapak tangannya, tampak bola energi hitam keluar di tangan Tian Dao.
Yao Ming yang melihat itu kaget berkata, "Ini, bukankah itu klan Yao Ming? Bagaimana bisa? Apakah mereka benar-benar klan Yao Ming? Bagaimana caramu melakukannya?" Tian Dao hanya tersenyum. Tidak perlu terkejut. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan Dao Surgawi. Yao Ming masih tidak percaya kemudian mengerutkan keningnya berkata, "Kenapa Anda membantu saya?" Tian Dao kemudian mendekati Yao Ming. Kemudian dia mengangkat dagunya sambil berkata, "Jangan salah paham. Ini hanya transaksi. Aku membangkitkan klanmu. Yang perlu kau lakukan hanyalah membantuku mengatur dunia bawah. Bukankah terdengar sangat adil?" Yao Ming kemudian memelingkan wajahnya berkata, "Saya hanya tidak mengerti. Anda bisa membunuh saya dengan mudah dan menciptakan inkarnasi Dao Surgawi yang baru. Kenapa perlu membuat kesepakatan seperti ini?" Mendengar jawaban itu, Tian Dao menarik nafasnya dan mengeluh sambil memegang kepalanya berkata dalam hatinya, "Di mata mereka, monster seperti apa diriku ini?" Kemudian Tian Dao mengangkat jarinya melanjutkan perkataannya. "Dengar, Dao Surgawi memperlakukan semua makhluk hidup dengan adil dan biasanya tidak akan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu." Yu Ming mendengarnya, dan diam setuju. Kemudian Tian Dao mengulurkan tangannya berkata, "Jadi apakah kau ingin menerima kesepakatan ini?" Melihat wajah Tian Dao yang sangat tulus, Yao Ming tamua agak ragu, tapi kemudian ia mengulurkan tangannya. Tian Dao kemudian tersenyum berkata, "Senang bekerja denganmu." Yang dibalas dengan perkataan yang sama oleh Yao Ming. Pada saat ini, kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Yao Ming Tian yang berdiri di samping Tian Dao kemudian berkata, "Karena kau sudah bergabung dengan neraka, tolong kembalikan semua jiwa yang sebelumnya sudah kau kumpulkan." Yao Ming setuju dan mengangkat tangannya ke udara, membentuk pusaran seperti pusaran air, yang menyebabkan jiwa-jiwa di sekitarnya berbondong-bondong berkumpul padanya. Tidak lama kemudian, mereka membentuk bola besar, yang merupakan semua jiwa yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian Yao Ming berkata, "Mereka semua adalah jiwa yang saya kumpulkan sebelumnya. Saya akan menyerahkannya kepadamu." Yao Ming Tian memeriksa bola itu dan menemukan sesuatu yang tidak beres. Meskipun jumlah jiwanya besar, pasukan dari Kekaisaran Suci Ketiga yang barusan mati tidak ada di sini. Mata Yao Ming Tian kemudian berubah sinis. Dia berkata, "Kau tidak mencoba menyembunyikan beberapa jiwa dari kami, kan?" Yao Ming dengan santai menjawabnya, "Aku tidak menyembunyikan apapun. Jiwa-jiwa itu tidak pernah aku serap sebelumnya. Para tentara itu adalah masyarakat dari Kekaisaran Suci Ketiga dan percaya dengan Dewi Cahaya. Seharusnya jiwa mereka diambil oleh Dewi Cahaya saat setelah mereka mati." King Tian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Benar, Master. Saya mempunyai informasi yang harus dilaporkan." King Tian sambil mengangkat jarinya melanjutkan, "Saat Anda berendam di pemandian air panas, saya merasakan aura Dewi Cahaya. Dia pasti sudah turun ke alam mortal." Kemudian King Tian menjadi sangat emosi. "Karena bajingan itu, aku jadi tidak bisa bersama masterku." Tian Dao yang mendengar itu langsung menahan tawa berkata, "Setidaknya cobalah untuk tidak mengatakannya dengan sangat keras." Kemudian Tian Dao memegang dagunya terlihat sedang memikirkan sesuatu yang cukup serius. Kemudian berkata, "Kekaisaran Suci Ketiga. Sepertinya kita harus melihatnya." King Tian yang mendengar rencana Tian Dao kemudian menghampirinya dan langsung memeluk tangan Tian Dao seraya berkata, "Master, apakah sekarang Anda ingin pergi ke Kekaisaran Suci Ketiga?" Sementara Tian Dao menopang dagunya dengan tangan, merenungkan pertanyaan King Tian, kemudian berkata, "Tidak, kali ini kau tidak perlu ikut." Mendengar jawaban Tian Dao sontak membuat King Tian terkejut, raut wajahnya membatu seketika. Tian Dao kemudian melanjutkan berkata, "Membawamu hanya akan menyebabkan masalah, dan neraka memerlukan kekuatan luar. Bantu Ming Tian menyelesaikan pekerjaannya, sebelum kau datang dan menemukanku." King Tian semakin tak bisa berbuat apa-apa mendengar perkataan Tian Dao itu. Yao Ming Tian yang melihat ekspresi King Tian terlihat tersenyum simpul. Kemudian Tian Dao berkata ke King Tian dan Yao Ming Tian, "Aku serahkan masalah dunia bawah kepada kalian berdua. Aku berharap saat kembali nanti sudah bisa melihat hasil memuaskan." King Tian makin terlihat terkejut, membatu dan sedikit takut. Sedangkan Yao Ming Tian terlihat senang dan puas, dengan senyum lebar di wajahnya. Saat Tian Dao akan meninggalkan mereka, tiba-tiba saja Yao Ming Tian mengatakan, "Master, ada beberapa hal yang perlu saya beritahu." Tian Dao kemudian berhenti sejenak. "Apa itu?" Yao Ming Tian melanjutkan berkata, "Kaisar manusia Xuan Yuan dan Kaisar hantu tidak mati. Mereka berdua telah datang kepada saya."
Tian Dao terlihat kecewa dengan ekspresi murung dan mata terpejam. Dengan suara rendah, dia merenung dan berkata, "Lihat, Dao surgawi yang sebelumnya terlalu banyak menyingkirkan orang-orang sampai menjadi sepi. Di sampingnya, sistem menyela. Mungkin saya harus lebih berbelas kasih." Kemudian Tian Dao tampak bersiap untuk memasuki portal ungu gelap yang berputar di hadapannya. Sikapnya tegap dan kakinya melangkah maju. Dia berkata, "Terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan menemukannya." Yang dijawab dengan penuh hormat dari Yo Ming Tian. "Baik, Master." Setelah Dao surgawi pergi, Yo Ming menghampiri Yo Ming Tian. "Apakah aku bisa bekerja sama denganmu?" Yo Ming Tian tanpa ekspresi menjawab, "Karena ini adalah perintah Master, kita harus bekerja dengan benar. Tapi, lebih baik kau tidak membuatku melihat satupun kesalahanmu. Jika tidak." Yo Ming kemudian menjawab, "Tubuh fisikku sangat keras." Pada saat itu, sepasang tangan tiba-tiba muncul dari belakang mereka dan menempel di bahu mereka. "Berhentilah berdebat. Kita perlu memanfaatkan waktu ini dengan baik. Cepat selesaikan pekerjaanmu, agar aku bisa pergi menemui Master." Ternyata tangan itu adalah King Tian yang merangkul bahu mereka. Sementara itu, di kota Kekaisaran Suci ketiga, kota Bright Sun, Tian Dao melempar koin emas ke udara dan menangkapnya di tangannya. Kemudian Tian Dao melihat gambar koin emas itu dan berkata, "Charles XI, seorang kaisar di tempat ini, terlihat biasa-biasa saja." Sistem yang berada di sampingnya menjawab, "Kaisar di antara manusia memberikan dewa seorang pengikut, dan dewa menjanjikan pada mereka kekuatan kaisar. Inilah cara dewa muncul setelah perputaran kedua." Namun, pada saat itu, seorang anak kecil tiba-tiba berlari dan menyenggol Tian Dao dengan cepat. Koin emas di tangannya sudah tidak ada. Sistem berkata, "Dia adalah seorang pencuri." Tian Dao melihat anak itu berlari dan berkata, "Gerakannya cukup cepat. Sepertinya dia adalah penjahat ahli. Sayang sekali dia memilih target yang salah, dan dia tidak secepat diriku." Kemudian, Tian Dao mendatangi pemilik kios semangka di dekatnya. "Bos, berikan satu semangka." "Anak kecil yang barusan, kau mengenalinya bukan?" Pemilik kios menjelaskan Peter dikenal sebagai seorang pencuri setempat. Dia tinggal di area tempat miskin yang berada di sebelah timur kota. Dia mempunyai seorang saudari yang melakukan beberapa bisnis kotor. Tian Dao merasa heran, "Karena kau sudah mengetahuinya sebagai seorang pencuri, apakah kau tidak takut dia akan mencuri barangmu?" Pemilik kios menjawab, "Orang rendahan mempunyai peraturan kehidupan mereka sendiri. Bangsawan sepertimu tidak akan memahaminya." Kemudian pemilik kios mendekati Tian Dao sambil nerbisik. Dia berkata, "Jika kau ingin membalas dendam, aku sarankan untuk melupakannya. Aku dengar saudarinya membuat perjanjian dengan iblis. Tidak ada satupun hal baik dari mereka." Tian Dao tampak sedikit terkejut mendengar penjelasan itu. "Iblis?" Dia kemudian tampak memikirkan sesuatu. Kemudian Tian Dao sambil memberikan sekantong uang berkata, "Terima kasih atas informasinya. Ambil ini sebagai imbalan." Pemilik kios kaget karena diberi sekantong uang. "Ini terlalu banyak." Tian Dao yang berbalik pergi sambil memegang semangka di tangannya menjawab, "Berikan sisanya kepada anak laki-laki bernama Peter. Beritahu dia jika seseorang harus berjalan ke jalan yang benar." Di tengah perjalanan sistem bertanya ke Tian Dao, "Kemana Anda ingin pergi berikutnya?" Tian Dao sambil makan semangka berkata, "Area orang miskin di sebelah timur kota, untuk melihat situasi mereka sampai harus membuat perjanjian dengan iblis." Tidak lama kemudian, dia sampai di sebuah gang kecil. Sekitarnya ramai dengan suara-suara gaduh, dan di antara suara itu terdengar suara-suara wanita yang menggoda Tian Dao. "Hei tampan, jangan buru-buru. Adik kecil, kamu sangat tampan. Aku akan memberi diskon. Ayo bersenang-senang." Menghadapi pemandangan seperti itu, Tian Dao tersenyum. Sungguh tempat yang bagus untuk membuat perjanjian dengan iblis. Di sisi lain, King Tian sedang bekerja keras. "Selama aku bekerja keras dan menyelesaikan semuanya, aku bisa pergi mencari Master." Tian Dao yang sedang berjalan di gang sempit banyak digoda oleh gadis-gadis di sana. Mereka berkata, "Hei tampan, kakak bisa memberimu diskon." Tian Dao kemudian tersenyum dan mengeluarkan sekantong koin emas dan langsung menghamburkannya ke udara. Sontak para gadis teriak histeris berebut mengambil koin emas itu. Tiba-tiba, pintu di sebelah terbuka sedikit, memperlihatkan seorang nenek. Tian Dao kemudian menoleh nenek itu berkata, "Apakah uang ini cukup untuk mendapatkan kamar pribadi?" Nenek itu dengan cepat setuju dan membawanya ke dalam, memeluknya dari kiri dan kanan, dan membawanya ke dalam.
Tian Dao pun kemudian duduk dan ditemani dua gadis yang cantik yang akan menyuapinya namun ditolak dengan halus oleh Tian Dao. Sistem kemudian berkata pada Tian Dao, "Saya tidak mengira hari di mana Dao Surgawi mengunjungi rumah bordil akan tiba." Mendengar itu Tian Dao hanya memejamkan mata menahan malu. "Jangan menertawakanku." Tak lama kemudian nenek itu keluar dengan membawa beberapa gadis imut dan seksi. Dia berkata, "Semuanya, masuklah dan beri salam kepada Tuan Muda." Gadis-gadis itu pun dengan tersenyum manis menyambut kedatangan Tian Dao dan menyapa, "Halo Tuan Muda." Kemudian dua gadis imut dan Tobrut memakai pakaian maid mulai menggoda Tian Dao. "Tuan Muda, apakah ada gadis yang Anda sukai? Atau Anda menginginkan mereka semua?" Tian Dao kemudian memegang dagunya berkata, biarkan aku berpikir." Tian Dao kemudian mengaktifkan mata langit dan memindai setiap wanita yang masuk. Setelah memindai semuanya, dia tersenyum dan telah menemukan jawabannya. Dia menyuruh semua wanita untuk pergi dengan membawa koin emas, dan kemudian memilih seorang gadis maid yang matanya diikat dengan kain. Gadis itu kemudian menuangkan segelas minuman ke Tian Dao terkejut dengan perkataan Tian Dao yang berkata, "Aku sudah puas hanya dengannya." Dia tidak menyangka akan terpilih. "Saya? Maksud Anda saya?" Nenek itu juga tidak berani berbuat apa-apa. "Tuan Muda, selera Anda cukup unik. Apakah saya bisa membawanya sebentar sebelum melayani Anda?" Tian Dao mengangguk dan menjawab, "Tidak masalah." Setelah nenek itu pergi, dia terus memberitahu gadis itu untuk melayani Tian Dao dengan baik. Dia adalah tamu penting. Jangan sampai melakukan kesalahan. Di dalam kamar, sistem muncul kemudian berkata ke Tian Dao, "Saya pikir Anda telah menikmati keahlian dari Kekaisaran Suci ketiga." Namun, Tian Dao berkata, "Aku tidak ingin menjadi bagian kekaisaran rusak ini." Para gadis itu bersedia menjual apapun hanya untuk sedikit uang. Tapi bagi kekaisaran elit, uang itu mungkin hanya sebatas uang sarapan mereka. Kemudian sistem menjawab, "Pembagian kelas tidak dapat dihindarkan di setiap masyarakat. Banyak hal yang telah ditentukan saat setelah seseorang lahir." Tian Dao kemudian berdiri dengan ekspresi wajah serius. Dia berkata, "Benar. Tapi alasan aku mengubah konsentrasi aura spiritual dan membuat peraturan baru adalah agar mereka dapat menggapai kesenjangan itu dengan usaha mereka sendiri." Saat sedang mengobrol dengan sistem, tiba-tiba saja gadis dengan penutup mata mengetuk pintu. "Maaf karena telah mengganggu Anda." Dia kemudian berdiri di depan pintu dengan pakaian yang menggoda. Dengan malu-malu dia berkata, "Apa yang bisa saya lakukan, Tuan Muda?" Kemudian tanpa basa-basi Tian Dao langsung melemparkan beberapa koin emas ke arah gadis itu. Gadis itu dengan refleks menangkapnya. Gadis itu sangat kaget melihat itu. "Bukankah ini koin emas? Ini terlalu banyak." Tian Dao dengan tangan terlipat kemudian tersenyum berkata, "Jangan khawatir. Ini bayaran karena telah berbincang denganku." Tian Dao melanjutkan berkata, "Aku dengar jika Peter adalah adikmu?" Mendengar perkataan Tian Dao, gadis itu langsung kaget. Sontak dia langsung membungkuk meminta maaf ke Tian Dao. "Saya benar-benar minta maaf. Apakah Peter telah menyebabkan masalah?" Tian Dao kemudian tertawa, dengan murah hati dia menjawab, "Tidak. Aku hanya dengar seorang pemilik kedai membicarakanmu. Mereka bilang matamu diambil oleh iblis. Tapi aku tidak mempercayainya." Mendengar perkataan Tian Dao, gadis itu tampak heran. Tian Dao kemudian melanjutkan berkata, "Jadi bisakah aku melihatnya?" Sistem yang berbeda di samping Tian Dao berkata, "Anda sudah jelas bisa melihatnya di balik penutup MA." Belum selesai dia berkata, Tian Dao langsung menghentikan perkataannya dengan memukulnya dengan santuy. "Diamlah." Gadis itu berkata, "Karena Anda telah membayar. Kalau begitu saya tidak keberatan." Kemudian melepas ikat matanya. Seketika Tian Dao kaget dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu tidak mempunyai mata. Lubang matanya gelap dan sangat menakutkan. Bukannya jijik, Tian Dao malah mendekatinya dan memegang wajahnya. Kemudian dia melihat energi spiritual ungu dari dalam mata gadis itu. Energi itu mengalir seperti asap yang kemudian mengalir hingga menembus sebuah gereja dan terhubung dengan seorang suster. Suster itu kemudian tersenyum tipis seolah mengetahui hal ini. Tian Dao yang masih memegang wajah gadis itu kemudian berkata, "Aku sudah melacaknya. Jual beli organ? Menarik." Sistem kemudian berkata, "Untuk menghindari situasi ini, Dao Surgawi yang sebelumnya membuat organ dalam tubuh manusia khusus hanya untuk orang tersebut." Tian Dao kemudian mengernyitkan dahinya menjawab, "Ya, tapi ini adalah dunia sihir dan ketuhanan." Tian Dao kemudian bertanya ke gadis itu, "Apa kau ingin mengetahui keberadaan matamu?"
Gadis itu kemudian terdiam sejenak. Kemudian seolah pasrah dia menjawab, "Tidak, saya tidak ingin mengetahuinya. Saya hanya ingin agar Peter dan saya dapat bertahan hidup." Mendengar jawaban itu, Tian Dao langsung memegang kepala gadis itu. Dengan keren dia berkata, "Jangan khawatir, aku akan mendapatkan kembali matamu." Tian Dao kemudian berjalan pergi. Gadis itu kemudian tertunduk dan dia langsung berlutut di lantai. Dia tampak gemetar ketakutan dan berkata, "Dewa yang penuh akan belas kasih, tolong lindungi keluarga saya dari tragedi lebih lanjut." Mendengar itu Tian Dao hanya diam dan meliriknya. Kemudian panel berganti di gereja Kekaisaran Suci ketiga. Di dalam gereja tampak seorang sedang berlutut di hadapan suster dan berkata, "Suster, saya mempunyai dosa." Mendengar pengakuan itu, suster kemudian tersenyum berkata, "Jangan khawatir kawan. Semua orang di dunia ini mempunyai dosa. Selama kau membeli kupon penebusan dosa, Dewa akan mengampuni dosamu." Di sisi lain, Tian Dao tampak memperhatikan sekumpulan orang yang mengantri. Sistem berkata, "Gereja sepertinya menjual jasa berkomunikasi dengan dewa." Tian Dao kemudian tersenyum. Kemudian memasukkan tangannya ke saku celana dan berkata, "Aku tidak percaya jika Dewi Cahaya itu dapat mendengar para pengikutnya ini. Mari kita lihat." Saat itu, di depan pintu gereja, tak terhitung orang mengantri panjang. Kupon penebusan dosa dijual satu persatu. Suster itu menyeringai dan menatap tumpukan koin emas di dalam kotak di sampingnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kerumunan. "Saat ini aku sangat membutuhkan bantuan Dewi Cahaya." Tian Dao yang menyamar dengan mengenakan pakaian sederhana. Suster itu langsung menyambutnya dengan senang berkata, "Dewi Cahaya akan senantiasa mendengarkan permintaan pengikutnya. Pemuda, katakanlah dosa-dosamu." Namun, yang tak terduga adalah Tian Dao langsung memegang tangan suster itu. Jadi situasinya seperti ini. Tian Dao kemudian pura-pura menangis melanjutkan, "Suatu hari, kakakku tiba-tiba kehilangan matanya. Dia kehilangan pekerjaan karena ini, dan keluarga kami jatuh dalam kemiskinan. Aku ingin tahu, kenapa kemalangan ini dapat menimpa kami, dan bagaimana caranya Dewi Cahaya menyelamatkan kami?" Suster itu sedikit jijik mendengarnya, tetapi demi uang, dia memaksakan senyum. "Selama kau bertobat dengan sungguh-sungguh, semua yang menimpamu akan menghilang. Dewi Cahaya akan membimbingmu dengan caranya sendiri." Setelah mengatakan itu, suster itu mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kata-kata pemuda di depannya. "Kenapa aku merasa jika perkataan anak ini mempunyai arti tersembunyi?" Dia segera melepaskan tangan Tian Dao. "Belilah kupon ini, dan Dewi Cahaya pasti akan menyelamatkanmu." Mendengar itu, wajah Tian Dao langsung memerah. Matanya langsung berbinar-binar. "Jika aku membelinya, apakah keluargaku akan langsung bahagia?" Suster itu melihat kemudian tersenyum gelap dan berkata, "Tentu saja, jika kau ingin keadaan berubah dengan cepat, kau perlu membeli lebih banyak kupon." Tian Dao kemudian tersenyum bahagia. "Jadi begitu, kalau begitu, suster, bagaimana dengan ini?" Dia kemudian mengambil sekantong besar berisi koin di belakangnya. Tian Dao membanting kantong besar itu ke meja. "Apakah dengan semua uang ini, Dewi Cahaya akan langsung menyelamatkan keluargaku?" Ketika dibuka, ternyata di dalamnya berisi koin emas. Suster itu langsung kaget bukan main. Dia sangat tergiur. Melihat suster itu tercengang, Tian Dao kemudian menyadarkannya. "Kau belum menjawab pertanyaanku." Suster itu kaget dan menjawab dengan terbata-bata, Ini cukup. Tentu saja cukup." Tian Dao lalu berkata, "Karena ini cukup, aku ingin berbicara langsung dengan Dewi Cahaya." Kemudian Tian Dao mendekati suster dan berbisik, "Aku juga ingin bertanya kepadanya, kemana mata kakakku pergi?" Kalimat itu hampir membuat suster itu melotot hingga matanya keluar. Kemudian dengan marah dia tiba-tiba menyuruh penjaga di sampingnya dan berkata, "Penjaga, tangkap penghina dewa ini." Tian Dao melihat sekelilingnya tanpa sedikitpun rasa takut. "Bukankah ada yang salah? Aku sudah membeli banyak kupon. Aku hanya ingin melihat Dewi Cahaya dan bertanya langsung kepadanya." Kemudian Tian Dao memandang suster itu dan melanjutkan, "Kecuali kau tidak mempunyai cara untuk berkomunikasi dengan Dewi Cahaya?" Suster itu langsung panik dengan amarahnya dia berkata, "Diam, cepat tangkap dia." Tian Dao dengan santuy menghindari serangan para penjaga dengan gesit. Apakah semuanya sudah melihat itu? Suster yang dipuja-dipuja ternyata tidak mempunyai cara untuk berkomunikasi dengan Dewi Cahaya dan kalian hanyalah bawahan serakahnya. Kupon di tangan kalian juga tidak lebih dari sekadar kertas usang.
Kemudian, Tian Dao menjentikan jari. Para penjaga langsung terdiam. Tian Dao maju dan merebut senjata salah satu penjaga. Kemudian, dia berbalik dan melemparkan senjata itu kepada para warga. Kalian semua sudah melihatnya bukan? Jika kau sangat ingin takdir kalian berubah, kau hanya bisa mengandalkan kedua tangan kalian sendiri. Suster itu melihat bahwa keadaan semakin buruk. Dia langsung berteriak, "Orang rendahan tidak berguna. Apakah kalian ingin menghina Dewi Cahaya?" Mendengar itu, semua warga langsung berlutut dan memohon maaf. Mereka bahkan rela membeli lebih banyak kupon. Melihat keadaan berubah, suster itu menunjukkan senyum hitam. "Kau lihat? Inilah kekuatan takwa. Kau tidak akan bisa menghilangkan kesetiaan kami." Tian Dao hanya menghela napas ringan. Dasar, kelihatannya sesuatu yang sudah mendarah daging tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dia mengangkat jari. Jarinya kemudian bercahaya biru dan dia menggoreskan di udara. Dengan satu gerakan, dia menebas patung Dewa Cahaya di belakang suster menjadi dua bagian, dan patung itu jatuh ke tanah. Suster itu terkejut dan putus asa. "Patungnya kita tamat." Namun, warga malah mengerumuni Tian Dao dan marah. "Beraninya kau menghancurkan patung Dewi Cahaya. Kau harus mati. Bunuh dia." Redakan amarah Dewi Cahaya. Tian Dao masih tersenyum tipis. "Tenanglah. Lihat lebih baik apakah itu benar-benar patung Dewi Cahaya?" Warga itu melihat ke tempat patung terbelah. Tak terhitung banyaknya koin emas terus berjatuhan dari dalam patung. Biaya keimanan yang kalian berikan kepada Dewi Cahaya sepertinya disimpan dengan baik oleh gereja ini. Bagaimana mungkin? Bukankah uang kita diberikan kepada Dewi Cahaya? Pada saat itu, warga akhirnya sadar bahwa mereka telah ditipu. Mereka merebut senjata dari para penjaga dan bersikeras agar suster itu mengembalikan uang keringat mereka. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan, wajah suster itu menjadi pucat pasi. Tian Dao hanya menonton dari samping. Jika seseorang ditindas, pasti ada beberapa orang yang bertahan dan aku harap mereka dapat sadar dari ini. Namun, pada saat itu, terdengar suara yang lantang dari seorang pria yang mengendalikan keadaan yang kacau. "Berhenti! Utusan bodoh! Kalian ingin menyaksikan keajaiban ilahi, bukan? Bersiaplah untuk membayar harganya." Untuk membuktikan bahwa organisasinya bukan penipu, Paus Wang langsung menunjukkan keajaiban di hadapan warga. Dia kemudian mengangkat tongkatnya. Di belakangnya, cahaya emas terus berkelap-kelip, berkumpul membentuk lingkaran cahaya besar. Kemudian, sepasang mata suci perlahan terbuka. Sebuah sosok muncul dari dalam. Sosok itu adalah Dewi Cahaya. Melihat Dewi Cahaya muncul di hadapan mereka, warga langsung tercengang. Mereka langsung berlutut memohon ampun atas tindakan mereka yang tidak pantas. Mereka rela membeli lebih banyak kupon pengampunan. Pada saat itu, Dewi Cahaya dalam cermin itu berkata, "Kenapa kau memanggilku?" Paus Huang mengerutkan kening dan berteriak, "Para pemberontak bodoh ini ingin mengkhianati Anda. Mereka bahkan menyerang anggota gereja. Dan pemuda ini apalah pemimpin mereka?" Wajah Dewi Cahaya muram. Demi menjaga citranya, dia tidak bisa langsung turun tangan. "Wahai pemuda yang kehilangan jalannya, kenapa kau mengabaikan kepercayaanmu?" Namun, mereka tidak tahu bahwa pemuda yang berpakaian compang-camping ini adalah Tian Dao Sang Dao Surgawi. Tian Dao kemudian menjawab Dewi Cahaya, "Para pengikut memberikan takwa mereka kepadamu dan seharusnya kau memberikan sesuatu kepada mereka. Hubungan yang menguntungkan dapat terjadi hanya dengan ini. Tapi, gereja sekarang sedang dalam kekacauan, dengan merajalelanya korupsi dan melakukan suap. Mereka bertanggung jawab atas jual beli organ, penipuan orang, dan menyebabkan banyak perbuatan jahat." Perkataan itu membuat suster dan Paus sangat marah karena rahasianya terbongkar. Kemudian Tian Dao melanjutkan berkata ke Dewi Cahaya, "Sebagai dewa yang disembah banyak orang, apakah ini caramu mengatur bawahanmu?" Mendengar itu, Dewi Cahaya pun hanya terdiam. Kemudian Paus sangat marah ke Tian Dao. "Lancang! Kau berani tidak menghormati Dewi Langit? Para pengkhianat! Apakah kalian tidak akan membuktikan kesetiaan kalian kepada Dewi? Bunuh dia!" Seketika, semua orang memegang erat senjata mereka dan bergerak menghampiri Tian Dao. "Maafkan aku. Semua ini untuk menebus dosa kita. Aku harap kau akan menerima pengampunan dari Dewi Cahaya." Kemudian sistem berkata, "Sepertinya niat baik Anda tidak disambut baik dengan mereka melihat tindakan mereka." Tian Dao hanya menghela nafas. Mereka terlalu berlebihan atas mana yang benar dan mana yang salah.
Tidak menjawab satu pengikut untuk waktu yang lama dapat meruntuhkan takwa mereka. Tidak heran kepercayaan Dewi Langit kalian belum menyebar luas. Dewi Cahaya terdiam. Sementara itu, orang-orang di sekitar Tiandao tidak tahan lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menghina Dewi Langit. Pada saat itu, kepala patung Dewa Cahaya terbang dari kejauhan dan menghantam orang-orang yang ada di depan mereka. Benturan keras membuat mereka panik. Suara penuh amarah terdengar. Beraninya kalian menindas tuan kami di belakangku di saat aku tidak ada? Ternyata sosok itu adalah King Tian yang datang. Dia sangat marah melihat masternya diperlakukan seperti itu. Kemudian dengan matanya yang bercahaya merah berkata, "Tidak dapat dimaafkan." Tiandao yang mendengar itu mengeluarkan keringat di dahi dan hanya tersenyum kecil menjawab, "Oh, aku tidak ditindas. Tenang." Dalam hatinya berkata, dia menyelesaikan pekerjaannya cukup cepat. Dengan wajah datar King Tian melihat Dewi Cahaya. "Dewi Cahaya sialan, sebelumnya aku merasakan kehadiranmu. Tapi sayangnya kau lari." Dewa Cahaya dalam cermin melihat punggung yang agak familiar. Dia ingin berbicara, tetapi King Tian langsung menyela. Sedetik kemudian, King Tian melesat ke arahnya seperti peluru langsung memukulnya. "Kali ini aku ingin melihat kemana kau akan lari." Saat itu, Dewi Cahaya seolah-olah melihat kakek buyutnya melambaikan tangan padanya. Rasa kematian tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia menghindar ke samping. Meskipun dia berhasil menghindari pukulan, yang tidak terduga adalah tendangan King Tian berikutnya. Dewi Cahaya tak mampu lagi menghindar tendangan kilat King Tian menghantam wajahnya. Rasanya seperti wajahnya ditabrak mobil. Wajahnya langsung berubah bentuk dan terpelintir. Lalu terbanting ke tanah dengan keras, membentuk lubang besar. Peristiwa ini terjadi dalam sekejap mata. Para warga di bawah langsung tercengang. Mata mereka hampir melotot keluar. Tiandao juga merasa tidak berdaya hanya memegang kepalanya berkata, "Kenapa dia melakukannya dengan kekerasan?" Sistem kemudian berkata ke Tiandao, "Sebenarnya, menggunakan metode ini lebih efektif dalam menurunkan ketakwaan mereka." Tapi Tiandao menjawab, "Aku tidak ingin menghancurkan ketakwaan mereka. Aku hanya ingin membuat Dewi itu melakukan sesuatu yang baik." Asap perlahan menghilang. King Tian menyeret Dewi Cahaya. Dengan senyum bahagia dia berkata ke Tiandao, "Master, saya telah menangkapnya." Dengan senyum yang dipaksakan Tiandao menjawab, ya, kau sangat hebat." Dewi Cahaya dengan susah payah membuka matanya. Suaranya gemetar. Seakan-akan pita suaranya tertinggal di rumah. "Ah, apakah kau Dao Surgawi?"